Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami'i ummatihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kana khususan ma'al-baladi al-syekh al-allama Muhammad Nawawi al-Batini al-Jayy al-Syafi'i al-Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani syai'illahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمقالة التاسعة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wal maqalatut tasi'atu, dan makalah yang ke-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Syahid itu kalau satu, kalau banyak syuhada. Alim kalau satu, kalau banyak ulama. Pemimpin itu amir kalau satu, kalau banyak umaro. Masjid kalau satu, kalau banyak masajid. Asyuhada'u, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, sab'atun, itu ada 7. Siwal maktuli, tidak termasuk yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah. Maka ada definisi syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau yang syahid dunia akhirat itu syahid yang terbunuh di jalan Allah. Ini tidak perlu dikafani pakai kain kafan, wes pokoknya dikafani pakai baju yang dipakai, enggak perlu dimandikan. Tapi sekarang mungkin yang di Palestina itu mungkin, tapi di kita di Indonesia ya nggak ada, udah nggak ada. Kalau mungkin dulu zaman perang, zaman penjajahan ya bisa jadi. Disolatin juga enggak ada? Iya, disolatin tetap, teman yang mandiin sama dikaparin ya. Aili'la'i kalimatillah, yakni untuk mengagungkan, meninggikan kalimat Allah atau agama Allah. Jadi ada 7 macam mati syahid selain yang mati dalam peperangan membela agama Allah. Yang pertama al-mabtun, ay alladzi yamutu bida'il batni, kastis. Apa sinnya 2 ya? Sin tak sin lagi ya. Kastis qa'i wa qaulan. Al-mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Syahid ternyata. Al-mabtun itu meninggal karena sakit perut. Yaitu alladzi yamutu, orang yang mati bida'il batni, karena sakit perut. Kastisqai, seperti yang berak-berak mulu ya. Diare. Wa qaulanji, qaulanji itu apa? Kembung ya? Kembung. Masuk angin, apa angin duduk, apa lah itu bahasanya. Kalau angin duduk itu di perut ya? Nah ya itu ini kaulan. Kalau bahasa kerennya sekarang angin duduk, apa jantung? Angin duduk, tetap angin duduk. Bahasa medis itu tetap angin duduk gitu. Serangan jantung. Itu syahid itu ternyata ya. Pengen mana? Oh bapaknya, udah diwakili bapaknya ya. Berarti syahid itu bapaknya. Syahidun, maka itu termasuk mati syahid.
Wal ghariqu dan orang yang tenggelam. Wa huwa alladzi yamutu fil ma'i, wa huwa yaitu alladzi yamutu orang yang mati fil ma'i di air. Bisa babihi karena sebab air itu. Berarti yo tenggelam. Jadi orang tenggelam syahid juga ya? Orang tenggelam syahid juga ya? Mati tenggelam syahid, lagi mancing ngantuk kejunguk. Kayak itu ada air, ada air. Iya. Ada air. Mati syahid itu. Ada air itu ya. Iya, mati tenggelam, mati syahid. Mancing, sampai ngantuk-ngantuk jangan pulang lah pokoknya. Kalau jatuhnya ke depan, jatuhnya ke belakang. Mobil. Syahidun maka itu mati syahid. Wa sahibu dzatil jambi, orang yang punya penyakit tumor. Huwa yaitu waramun, bengkak, membesar bengkak ya. Harun yang panas. Ya'ridu yang itu masuk fil ghisyai di pori-pori kulit apa namanya ya. Ghisya ya. Kalau jildun itu kulit, kalau ghisya itu di dalamnya kulit apa? Kulit ari ya pokoknya. Nah, itulah pokoknya. Al-mustatinu yang masuk ke dalam lil adla dan apa itu? Otot. Syahidun maka itu mati syahid. Sudah keberapa itu? Kedua ya. Kan mabtun, sakit perut, kemudian tumor. Nah, sekarang yang ketiga, tenggelam tadi ya. Yang keempat wal mat'un, orang yang mati karena wabah. Berarti kemarin kena Covid mati syahid ya? Iya, syahid ya Bang. Iya. Yang Covid itu. Ai alladzi yaitu orang yang yamutu ia mati fitauni karena ada wabah. Kalau zaman dulu kolera ya. Kalau yang di Papua apa itu? Malaria. Kalau dulu yang hampir melanda seluruh dunia ya Covid. Kan wabah. Kalau zaman saya kecil itu ingat orang Jawa nyebutnya pakebluk. Ya, di Cilacap ada ya istilah pakebluk ya. Pakebluk itu pagi sehat, tahu-tahu sore mati. Iya, kalau ayam. Flu burung. Nah, kalau dulu yang menimpa orang, kalau zaman saya kecil itu namanya pakebluk. Saya tahu ada kunut nazilah. Kunut yang 5 waktu sholat itu, yaitu gara-gara ya itu di kampung saya pernah dilanda itu antara tahun 80 sekian lah, saya udah sekolah SD kelas berapa itu. Kok zuhur ada kunut, asar ada kunut. Mana masih kecil dulu belum tahu itu namanya kunut nazilah. Kunut yang dibaca ketika ada wabah. Nah, kayak kalau tempo hari ya Covid. Kalau dulu orang kampung nyebutnya pakebluk. Kalau di Brebes apa arane? Mborartio. Syahidun maka itu mati syahid. Wal hariku dan orang yang kebakaran. Wa huwa alladzi yahtariqu fin nari fayamutu. Wa huwa yaitu alladzi yahtariqu orang yang terbakar fin nari di api fayamutu kemudian ia mati syahidun maka ia syahid. Kebakaran. Tapi jangan disengaja Pak Ji. Kalau disengaja sangit namanya. Sangit. Rumah kebakaran dia lagi tidur. Nah, kalau ini musibah. Kalau kesetrum Pak Kiai. Entah sabar ngapa? Memperjuangkan karyawannya. Slow. Alon-alon ya, Man. Ada enggak ya? Wal mayyitu dan orang yang mati tahtal hadmi karena kerobohan bangunan. Gempa ya. Iya, bangunannya rubuh, ya kena di situ. Fathal ha dengan membaca fathahnya huruf ha, wa sukunid dali dan sukunnya dal berarti hadmi. Hadmi itu kerobohan bangunan.
syahidun, maka itu syahid. Hada ini wal ghariqu, dan orang yang mati tenggelam tadi itu, hanyut itu tadi. Idza lam yafirra, ketika keduanya tidak menghindar, bi anfusihima, dengan dirinya. Lah kalau sengaja namanya sangit. Dia udah menghindar, udah berusaha, apa itu yang tenggelam tadi loh, udah berusaha yang lari dari itu, ternyata masih kena, ya wis. Yang kebakaran ya sama, udah menghindar, tapi dia kena, atau mungkin karena ketiduran apa-apa rumahnya kebakaran, ya wis, itu baru namanya syahid. Walam yuhmila, dan ia tidak ceroboh at-tahadzuru, dari kehati-hatian. Wis pokoknya dia udah hati-hati, kalau mancing udah hati-hati, ternyata kebroncol. Kebroncol itu bahasa Betawinya apa ya? Kebroncol itu umpama kita berdiri di bagang, pasti tahu-tahu jatuh ke bawah itu. Kejeblos. Nah, kalau bahasa orang kampung saya namanya kebroncol. Mati di situ, syahid gitu. Tapi kalau dia sengaja, oh ya sangit. Fa'in farroto, tapi kalau dia lalai itu artinya sembrono, sakar PDW, fit tahadzur, dalam kehati-hatian, hatta asobahuma, sehingga orang keduanya itu terkena itu kebakaran dan yang tenggelam itu tadi. Dzalika fahuma asyani, maka keduanya itu justru malah dosa. Dia sembrono, akhirnya dia celaka karena kesembronoannya itu. Wah, bukan syahid, dia malah asyani, itu dua-duanya maksiat, alias dua-duanya dosa. Udah dibilangin kebakaran, lari, dia malah udah biarin lah, ntar juga syahid ini. Oh, sangit itu namanya. PA itu. Banjir, ayo lari. Ah, bodo amat lah, masih asik aja main catur Pak dia. Ya bodo amat, ntar juga syahid ini mah. Tsunami, dia nggak mau lari, nggak mau menyelamatkan diri, bukan syahid, sangit. Kemudian wal mar'atul lati matat anil wiladati, wal mar'atu, dan istri atau perempuan allati matat, yang ia mati anil wiladati, karena melahirkan. Syahid, orang yang meninggal karena melahirkan. Sawaun, sama saja, alqab, dia sudah melahirkan, waladaha, wala, anaknya, amla ataupun tidak. Maksudnya anaknya udah lahir keluar atau belum. Kadang kan apa dia apa itu ngeden Indonesianya apa? Pak, ngeden nggak? Kalau orang lahiran kan ngeden itu apa namanya? Ngeden dia. Nah, ketika ngeden dia nggak kuat, kemudian anaknya belum sempat lahir, mati. Ya otomatis anaknya mati juga. Atau anaknya sudah lahir, kemudian dia mati, maka matinya mati syahidun, maka dia syahid. Itu 7 yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Bagi minasyuhada, masih ada yang lain yang dikategorikan sebagai syuhada selain 7 itu tadi. Yang pertama sahibus salli. Sahibus salli itu kalau makna klasiknya, ketika ia perang ngunus pedang tapi kena perutnya sendiri. Iya kan, dia mau perang nih, ketika menarik pedang malah kena perutnya sendiri, kemudian dia meninggal, mati. Tapi pedangnya sendiri Pak, tapi dia nggak sengaja bunuh diri, mau ngunus. Itu makna klasiknya begitu. Kalau makna sekarangnya apa itu? Orang kecelakaan kerja kesetrum kali teriris ya. Yang senang. Lah kalau makna klasiknya kan dia itu sahibus sali, itu artinya menghunus gitu. Ya, dia menghunus pedang, maksudnya mau perang lawan musuh, tapi pedangnya itu pas menghunus ini kan naruhnya di pinggang. Nah, kena perutnya sendiri, kemudian dia mati. Nah, itu syahid.
Itu makna klasiknya begitu. Wal gharibu, dan orang mati yang tersesat. Tersesat di tengah hutan, nggak ada makanan yang dimakan, akhirnya mati. GPS-nya nggak ada sinyal. Tengah hutan, terus nggak ada pertolongan sama sekali, akhirnya sampai dia mati, maka itu matinya syahid. Wasahibul humma, dan orang yang mati karena demam tinggi. Dan Rasul itu meninggalnya, wafatnya kan sakitnya itu ya panas. Tapi panas yang dialami oleh Rasulullah itu berlipat-lipat dibanding panas yang dialami oleh kita umat. Walladhiku, dan orang yang tersengat. Nah, itu tersengat listrik ya, bener itu. Ada dari listrik, berarti tenang, syahid. Walladhi. Nah, kalau zaman dulu kan hanya tersengat binatang loh ya. Nah, kalau zaman sekarang ya bisa jadi tersengat listrik ya. Berarti syahid, tenang. Walaupun orangnya pernah sholat, ya itu urusan nanti. Oh, urusan nanti nih man. Yang penting kan tiketnya syahid man. Sudah dapat tiket di Kuwait. Wasyariku, dan orang yang mati karena cuaca panas. Kayak dulu di India atau di mana ya? Oh iya, yang apel pada lumer ya. Ya di India atau di mana itu yang di sini sepanas-panasnya Indonesia berapa? 35? 38. Apel pada melengket. 38 aja panasnya udah gak karuan. Apalagi yang sampai kalau di Mekah terpanas berapa? Paling ya kita 50-an. 50. Berarti setengah mateng ya. Berarti kalau telur pala ini langsung setengah mateng aja ya. Nah, iya. Lah seandainya orang meninggal itu karena dehidrasi, kekurangan cairan karena cuaca yang sangat panas, maka syahid. Kemudian walladzi yaftarisuhu sab'u, walladzi, dan yang yaftarisuhu di apa jenenge? Dimangsa. As-sab'u, hewan ganas, hewan buas. Makan macan. Kalau mati kan dicakar kucing gitu. Makan buaya. Ayo lagi mancing dikirain dapat belut gede ternyata buaya. Wah. Wes orang mati karena dimangsa binatang buas. Mancing berpotensi syahid ya. Buaya dulu. Ya tadi kecemplung juga enggak. Wal mutaraddi, dan orang yang terjatuh dari ketinggian. Ceblok kerja, kecelakaan kerja berarti ini ya. Selingnya putus, jatuh, itu termasuk bagian dari mati syahid. Ini yang disebutkan banyak rencana yang mana man? Oh kalau perjalanan kan rencana kan cita-cita kan enggak. Agama kota paling putus. Apanya putus? Uratnya. Urat malunya. Agama cuma putus gitu. Jangan. Wal mayyitu, dan orang yang meninggal ala firasyihi, di tempat tidurnya. Fisabilillah, dalam perjuangan di jalan Allah. Konon Jenderal Sudirman kan meninggalnya di tempat tidur ya. Tapi kan dalam rangka masih mimpin perang gerilya. Terus kalau sahabat itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ngidam-ngidam mati di perang tapi nggak mati-mati. Justru malah setiap ada peperangan dia ikut, selalu menang. Sampai dia udah kayak apa ya, jenuh ya. Akhirnya ya bukan jenuhan, diberhentikan sama sahabat Umar. Begitu diberhentikan, pensiun jadi tentara, baru bentaran, tiduran, meninggal. Itu Khalid bin Walid. Padahal bapaknya namanya Walid bin Mughirah itu sangat memusuhi Rasulullah. Tapi anaknya sangat membela Rasulullah. Walid bin Mughirah bapaknya. Wal maktul, dan orang yang terbunuh duna malihi, karena membela hartanya. Orang dirampok, kemudian ia bela diri, mati, maka itu mati syahid. Kalau ada rampok lawan aja. Ada rampok kayak di jalanan nih. Begal. Awas.
Tinggal beda, malah nyesel ntar ya dia ambil motornya lawan aja. Karena sahid itu udah sama Kenjo. Saya anaknya masih piyik-piyik ya. Siapa yang lanjutin? Eman siap. Kalau dikasih nyesel ya kan. Audinihi atau membela agamanya. Audamihi atau membela darahnya, ya membela diri tadi. Au ahlihi atau membela keluarganya. Kayak orang Madura yang carok dia kan membela kehormatan keluarga. Tapi kalau dia sengaja nantang-nantang yo sangit namanya. Umpama dia ditantang-tantang, ayo ya. Ancor pesen ada lore. Tak celore sampean. Itu kan karena membela kehormatan keluarga, membela harta, membela darah itu ya tadilah dia diserang, ya membela diri kok dia akhirnya matinya syahid. Wal mayyitu dan orang mati fis sijni di penjara. Di penjara ya. Oh. Tapi waqad hubisa zulman, dia di penjara itu karena kezaliman. Ia dituduh untuk melakukan satu kejahatan, kemudian ditangkap. Begitu ditangkap dijeblosin ke penjara, matinya syahid. Tapi kalau ia ia di penjara karena benar melakukan kesalahan, lah kok mati belum tobat ya sangit. Nah, iya. Lah umpama dia dituduh, ia difitnah, kemudian dia ditahan, ditangkap polisi, begitu di dalam penjara mati, maka matinya syahid. Ya wes, pokoknya di penjara, tapi alasan di penjaranya itu karena zulman, kezaliman. Wal mayyitu dan orang yang mati iskon. Iskon itu karena cinta. Kayak itu loh, kisahnya Kais dan Laila. Itu kan dua-duanya mati ya. Kalau Romeo dan Juliet dua-duanya mati nggak? Mati. Kalau di Indonesia ada Roro Jonggrang sama Prono Citro. Dulu saya tahunya di film. Yang main Meriam Belina sama Tito Gilas. Hafal saya, hobi ya. Oh, lawannya Widi Mukhtar. Lah itu kan kisah cinta abadi kan. Ya kalau di Jazirah Arab ada Kais Laila, kalau di Eropa ada Romeo Juliet, kalau di Indonesia ya Roro Jonggrang sama Prono Citro. Kasih tak sampai akhirnya mati. Tapi apakah itu yang dimaksud? Bukan. Wal mayyitu iskon, orang yang mati karena iskon itu menahan rindu. Artinya rindu bertemu dengan Allah sampai orang anggap dia kayak orang gila, sampai akhirnya dia mati. Kalau bahasa gampangnya majdub. Karena yang dipikirannya itu hanya Allah, yang lain nggak ada. Makanya sampai badannya sendiri kayak nggak keurus. Orang awam kayak kita nyangkanya itu orang gila. Padahal yang dalam hatinya, dalam pikirannya hanya Allah yang ditunggu hanya waktu sholat. Nah, akhirnya dia mati masih dalam keadaan seperti itu, maka ia matinya syahid. Yang terakhir, nah ini ada harapan ini man. Wal mayyitu wa huwa talibul ilmi, orang yang mati masih dalam keadaan belajar. Nah, makanya biar ame tua tetap ngaji ya ini nyari aman. Begitu disiarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Man dijadiin contoh mau nggak man? Jangan dulu aja. Namanya Hermawan umpama. Lah terus Pak Satam dengerin, lu semalam ngaji masih bareng loh. Wah syahid itu. Matinya masih dalam keadaan ngaji. Tapi begitu diteliti ternyata maling ayam ketangkep digebukin.
Ya lain urusannya. Wong matinya karena maling digebukin maling ayam. Jadi, Bang. Ada setting gua. Lah makanya kalau situ nggak adil itu sepi man, nggak ada tandemnya man. Adul itu bisa ngelawak karena ada komeng. Komeng itu nggak akan bisa ngelucu kalau nggak ada adul. Lah iya. Lah makanya yo orang-orang anak-anak malah dia meninggal karena masih dalam proses belajar syahid. Nah, makanya kita biar udah tua statuskan sebagai thalibul ilm, orang yang mencari ilmu, biar kapan-kapan Allah manggil syahid. Amin. Cari aman. Nyari aman. Jangan kalau nyari pinter udah telat. Nyari pinter itu ya anak-anak kita yang masih sekolah itu nyari pinter. Kita ini nyari aman kan. Cuma nebeng status biar statusnya sebagai thalibul ilm, suatu saat kok Allah manggil yo syahid. Nah yang terakhir itu ada harapan, yang penting masih mau ngaji. Kalau yang lain-lainnya abot ya, apalagi tenggelam, kebakaran, aduh. Apalagi cakar pun. Kalau keserempet kontainer gimana ya? Masuk nggak ya? Oh, kerja di. Kalau kerja kan ibaratnya lagi di jalan Allah yang mencari nafkah. Wah iya kalau lagi kerja, lah kalau lagi aduh ya Allah. Pakai meja atur, truknya melek nabrak. Kok sampah lagi lagi. Gila sama truk. Aduh ya Allah, Rabbi wa ilahi. Tapi kan statusnya masih santri, masih pelajar Pak Ji. Syahid. Tapi umumnya enggak kali sih. Iya. Orang meninggal dunia, santri ngaso. Kan santri dia. Santri ya iya. Syahid. Saya ditanya mereka dulu pesantren mana? Aman. Aman. Takut ya. Aman. Jangan bahas jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu, dan makalah yang ke-10. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berarti anak laki-lakinya Abbas, namanya Abdullah. Abbas ini pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah itu kan paron-paron iman, paron-paron apa Indonesianya? Sebagian. Yang Abu Lahab jelas nolak sampai matinya, nggak mau. Yang Abu Thalib diperselisihkan, cuman dalam keterangan Ibnu Katsir meninggal belum syahadat. Walaupun Abu Thalib ini yang merawat Rasulullah. Yang iman ya Abbas dan Hamzah. Hamzah meninggalnya sadis, dibelek, dimutilasi, jeroannya diambil, dimakan. Yang makan perempuan lagi, namanya Hindun. Itu jeroan diambil, dimakan. Saking dendamnya kepada Hamzah, sampai dia ngelatih seorang budak namanya Wahsy. Wahsy itu budak kulit hitam, dilatih untuk ini kelempar tombak itu. Kemudian dijanjikan kalau kamu bisa nombak Hamzah sampai mati, kamu merdeka. Akhirnya Wahsy ini latihan pagi sore siang malam, kelempar kayak lempar lembing gitu, lempar tombak. Akhirnya pas perang Uhud, kejadian benar, Hamzah lagi perang madep ke sono, ditombak dari belakang. Begitu jatuh langsung Hindun bawa pisau, ini dibelah, kemudian darahnya sama apa namanya, ati dimakan. Kemudian setelah kejadian itu, Wahsy yang membunuh itu, kalau bahasa kita, kepikiran, nggak bisa tidur pagi sore siang malam, kepikiran. Akhirnya datang pada Rasulullah untuk meminta maaf. Nah, Rasul sebagai manusia biasa ketika ngelihat Wahsy pertama marah.
ini orang yang membunuh paman saya dengan cara yang sadis, terus bukan adep-adepan gini loh. Kalau adep-adepan kan kesatria ini namanya nih. Rasulullah nggak sakit hati karena memang perang itu, tapi di belakang. Nah itu yang bikin marah. Tapi kemudian ditegur oleh Allah, kemudian dia memaafkan dan akhirnya Wahsy masuk Islam. Dan dalam satu riwayat si Hindunnya tadi juga masuk Islam. Tapi yang membela mati-matian Abu Thalib justru malah enggak. Makanya kadang ada orang yang tidak diinginkan malah mendekat, yang diinginkan malah menjauh. Yaitu dialami sendiri oleh Rasulullah. Wahsy dan Hindun kan nggak diinginkan, karena punya sejarah yang nggak bagus, tapi akhirnya mendekat masuk Islam. Abu Thalib yang pamannya plus besan, kan besan juga kan ya, yang merawat juga dari umur 8 tahun ketika Abdul Muthalib meninggal kan pengasuhan pindah ke Abu Thalib sampai Abu Thalib wafat. Abu Thalib wafat itu Rasulullah ketika umur 52 tahun, berarti berapa puluh tahun itu dijagain Abu Thalib, tapi meninggal belum bersyahadat. Ketika itu Rasulullah kalau bahasa kita ya agak protes ya. Ya Allah, ini paman saya, besan saya yang rawat saya dari kecil, kok begini? Sampai meninggal belum bersyahadat. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, kalau bahasa kita, kamu Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang yang kau senangi. Abu Thalib. Tapi walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasha, memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, seperti Wahsy dan Hindun tadi ini. Nah, Rasul orang yang paling dekat dengan Allah itu pun kadang keinginannya nggak dituruti sama Allah, apalagi kita. Maka kalau proyek gagal ya wajar, Rasul aja proyeknya gagal mulu. Lah untuk mengislamkan paman kan proyek ternyata ya gagal. Yang nggak dikehendaki malah tiba-tiba datang man. Nah ya itu kayak Wahsy sama Hindun itu nggak dikehendaki malah datang masuk ke Islam. Ya emang begitu, kehidupan itu seperti itu. Kalau ayatnya apa itu lupa itu. Yang kita senangi belum tentu baik buat kita, itu ayatnya. Asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang enggak kita suka justru malah baik buat kita dan mendekat ke kita. Tapi yang kita senangi justru enggak baik buat kita dan akan menjauh. Padahal itu yang kita arep-arep. Yang kita arep-arep anak cewek kono. Udah dipacarin setahun batal tadi. Yang nggak diarep-arep ketemu cuma sekali dua kali ya jadi. Ya, yes, memang rahasia kehidupan begitu ya. Korban padahal. Bisa. Bener Pak Haji ya? Benar. Itu rahasia. Quran itu yang bilang Quran itu. Asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang enggak kita suka malah mepet. Malah jadi yang kita suka, yang kita arep-arep malah enggak jadi, malah diambil orang. Ya wis. Memang kehidupan ya begitu aja. Kok sampai ke situ tadi? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya yaitu Abdullah dan Abbas. Hakun, hak benar, alal aqili, bagi orang yang berakal. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Orang berakal itu ayyahtaro, ia memilih sab'an, 7 perkara, minas sifati, dari beberapa sifat, ala sab'in, dibanding 7 yang lain. Minas sifati, dari beberapa sifat, allati tuqabilu, yang akan datang, tilkas sifati, macam-macam sifat itu. Orang yang berakal akan memilih 7 dibanding 7 yang lain.
Ini kata Ibnu Abbas. Boleh setuju, boleh enggak. Nah kalau hadis Nabi mau tidak paham, terima kenyataan. Tapi kalau makalah dari ini ya boleh setuju, boleh enggak. Ini kata Ibnu Abbas begini. Al-faqru alal ghina, atau dibaca al-faqru bisa, al-faqru bisa. Kalau al-faqru itu sebagai mubtada, kalau al-faqru sebagai maf'ul dari kata yakhtaro. Al-faqru memilih fakir alal ghina dibanding kaya. Setuju man? Kalau kata Ibnu Abbas, beliau lebih memilih fakir daripada kaya. Rata-rata kita yang enggak setuju ya. Rata-rata kita loh. Iya, pengennya ya kaya, mau kesampaian mau enggak kan pengennya kaya. Tapi sekarang dia udah kaya lah ya. Nah, iyalah. Coba kalau pulang kampung, orang perantauan itu perkiraan orang kampung kaya raya. Iya. Pada di sini blaksak gak karuan. Wah. Apalagi orang rantau itu kadang gayanya itu loh. Kalau di sini ngerokoknya apa Gus Roy? Harmoni, giliran pulang kampung mil. Ayo, nongkrong di terminal rokoknya mil. Sambil nunggu bis jalan. Mobilnya Fortuner bilang mobil balik kemarin pulangin. Dewa. Lah Rasulullah itu ada doa yang kayaknya kita nggak berani ngamalin walaupun kita udah ngalami. Ada doanya nih. Kalau mau ngamalin saya kasih. Mau nggak? Loh, ketawa duluan nih loh. Ada doa yang dibaca oleh Rasulullah, cuman umatnya pada takut ngamalin. Padahal kita udah ngalami. Doanya begini loh. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Mau doa gak doa yang nyatanya. Lah iya. Enggak doa aja enggak miskin. Enggak minta aja udah dikasih. Gimana kalau minta? Nah, siapa tahu kadang kalau minta itu malah nggak dikasih loh, Man. Biasanya kebalikan, Man. Kebalikan Kalau ya. minta itu man, akhirnya kaya. Oh, waduh. Orang mentalnya bagus. Kan lu selama ini doa ya Allah kayakan saya nggak kaya. Nah, ya, balik doanya ganti, Man. Ngeri. Begitu dibalik tambah. Rumah dioper, motor dijual. Aduh. Nambah. Aduh. Doanya gitu. Loh, doanya Rasulullah yang kayaknya umatnya takut. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan nanti kumpulkan aku di akhirat nanti bersama rombongan orang-orang miskin. Gimana, Man? Yang belakang aja man kalau doa man. Belakangnya aja. Bukan saya. Saya kayak sendirian gitu. Nah ini kan wahsyurni ma'a zumratil masakin, kumpulkan aku gerombolan dengan orang-orang. Lah kalau kita miskin man, kumpul sama orang kaya tersiksa man. Beneran. Lah iya makanya, mending kumpul sama orang miskin dah. Kita paling kaya. Man, kalau ngumpul orang kaya, orang-orang kaya yang dibahas itu mobil Fortuner keluaran terbaru man. Iya, bahasa mobil. Lah iya lah kita. Bit aja nyicil 2 tahun. Kalau pulang kamu beda, Mas. Ya kalau pulang kampung mah lain ceritanya. Kalau sudah merek mobil ban aja bingung. Banyak mobil. Wes ngumpul yang sefrekuensi. Kata Rasul, maka Rasulullah ya wahsyurni ma'a zumratil masakin, kumpulkan aku bersama yang miskin. Koma. Dia terlihat kaya.
Maka kalau pengen kelihatan kaya, ya kumpulnya sama orang miskin. Sama biar kayak kelihatan ganteng, jangan kumpul sama orang ganteng. Iya. Kumpul sama orang negro. Paling kecil Kalau pengen kelihatan putih, jangan duduk di samping orang putih. Duduk aja di samping orang ireng aja ya, kelihatan putih. Nah, putih sendiri deh. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al faqru, fakir, syainun itu hina indan nas, menurut sesama manusia. Orang kalau kere itu omongan gak dipercaya ya Mas ya. Kita nunjuk nggak ada yang percaya Mas. Coba yang nunjuk itu orang kaya, pada ngejerindil. Orang kaya orang kaya belanja disembah-sembah. Orang kaya itu disembah-sembah jimbolin ya. Enggak dimatiin. Orang kaya itu dia kentut aja dipuji Mas. Iya, jimbolin. Misalnya lagi ngumpul ada orang kaya kentut, wah bapak sehat. Coba kalau yang kentut orang kere, udah blangsak kentut mulu. Abi makan apa sih pembakar ya? Ini pokoknya bobang ya beli mati. Ini kalau yang kentut orang kaya itu pada muji man, wah bapak masih sehat, masih bisa kentut. Coba yang kentut itu orang kere, wah langsung ditendang. Pergi-pergi sana. apa-apa cepat. Kalau lama. Al faqru syainun indan. Fakir itu yus hina di hadapan manusia. Wa zainun, dan perhiasan indallah di sisi Allah. Rawahu at-Tailami, hadis riwayat at-Tailami. Wa ruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaral fuqara. Dia yang dipanggil Nabi, bukan ya ma'syaral aghnia, wahai orang-orang kaya ya. Ya ma'syaral fuqara. Jadi fuqara itu kalau dibaca imalah jadi kere, fukere. Ternyata kere itu dari bahasa Arab ya. Iya kan, kalau imalah itu a tapi gajinya e kan. Majroha jadi majareha. Dan kalau fuqara jadi kan fukere kayak gitu. Wahai orang-orang kere. Yang dipanggil oleh Rasulullah orang kere, orang kaya nggak dipanggil. Uqtu Allah ar-ridha min qulubikum. Uqtu, tampakkanlah, perlihatkanlah Allah kepada Allah ar-ridha, ridhomu, relamu, ikhlasmu, min qulubikum, dari hati kalian. Tadhaffaru, maka engkau akan memperoleh bithawabi fakrikum, dengan sawab atau pahala kefakiranmu. Yes, pokoknya kalau fakir ya alhamdulillah dijadikan fakir. Oh, Allah ridho ya. Alhamdulillah. Asrul ya, Asrul sama siapa namanya satunya? Udin. Yang security itu Udin. Yang ngeluh-ngeluh itu. Ya gitu. Udin gambarannya orang fakir ngeluh, yang Asrul ya. Gambarannya orang fakir yang ridho. Jadi aslinya. Tadhaffaru bisawabi fakrikum, maka engkau akan memperoleh pahala dari sebab fakirmu itu. Alhamdulillah dijadikan orang fakir, orang kaya masih sibuk mikirin ganti oli mobil, saya mah enggak. Ganti motor, oli. Lah, oli motor mah paling enggak nyampe cepek. Nah, kalau mobil berapa? Oh, enggak perlu bayar kir. Ya Mas Tomat ya.
Iya nggak perlu. Iya. Nggak perlu bayar kir, nggak perlu mikir supir, nggak perlu mikir garasi, man. Jadi anteng. Jadi Mas Tongat masih mikirin garasi, mikirin supir, mikirin kir situ mah tuh tidur pulas. Mikirin utang. Udah mau enak malah di situ deh sakit. Senggolan. Pokoknya diambil sisi enaknya aja loh man, biar bahagia man. Ini hadis-hadis begini itu kan maksudnya tuh menghibur yang kere-kere gitu man. Yang kere nggak bisa minder. Lah biar yang kere itu wah. Iya, maksudnya tuh dihibur. Oh ternyata jadi orang kere enak ya. Gitu. Iya tidur cepat, kan? Bisa bangun agak siangan ya apa-apa. HP 1 aja bunyinya seminggu sekali kan? Bunyi tiap hari pun gagal. Lah coba orang kaya mah, Jadi duluan. nggak usah tidur. Belum beres. Wa illa maka kalau nggak ridho ya kayak si Udin ngegrendeng aja ngeluh mulu, fala maka ya nggak dapat apa-apa. Udah miskin nggak dapat apa-apa. Wis itu miskin dunia akhirat. Kalau ridho ikhlas kan ada harapan biar miskin di dunia. Oh. Paling sono. Iya kalau masuk surga, kalau enggak belasan 2 kali. Enggak banyak pertanyaan. Enggak banyak enggak banyak hisap. Lah mau dihisap apanya? Kalau yang punya tangki mau buat apa? Kontainer mau buat apa? Hisapnya lama man. Berarti situ udah mandi keramas bola balik Mas Tongat masih dihisap aja belum kelar. Pokoknya udah keramas lah. Begitu Mas Tongat datang baru nyampe teh. Kita dong lagi. Mana aja teh? 30 pertanyaan. Ya sudah dibilangin. Aduh. Enggak pas duduknya sebelahan enak diledekinya. Pas tuh tadi yang kaya yang kere. Iya. Kayaknya vibrasi. Oh, kemarin duduknya di sana ya. Pindah. Dia lagi jalan. Pas kayaknya. Pas. Iya, udah keramas bolak-balik man. Nah, kan bidadarinya 72 ya man. Iya kan udah keramas, RT baru datang kucuk. Tawarin ya. Kayak bekasan saya loh. Aku dirinya bayangan. Gak banyak hisapan, udah makanya gak usah cita-cita jadi orang kaya dah. Aduh, ya Allah. Wadhallu 'alal izzi wallahu a'lam bishawab. Tandai baca. Ya Allah rabbi wa jalla. Udah capek ngeledekinya mana?